Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Najim Zitulah Putri, mahasiswi agribisnis, mahasiswi program studi agribisnis. Di sini saya akan membawakan materi lain nih, tapi masih bersinggungan dengan ekonomi syariah. Eh, jadi materi ini pada video kali ini kita akan membahas materi yang cukup penting dalam ekonomi Islam ya, yaitu paradigma ekonomi syariah. Nah, materi ini teman-teman akan membantu kita memahami bagaimana cara berpikir, cara membangun, dan bagaimana sistem ekonomi syariah itu dijalankan secara menyeluruh. Ya, nah uh, adapun pembahasan kita itu meliputi 3 poin. Yang pertama itu metodologi ekonomi syariah, lalu ada rancangan bangun ekonomi syariah, lalu yang terakhir itu paradigma ekonomi syariah. Nah, materi ini mungkin terasa sedikit konseptual ya, tapi tenang aja, akan saya jelaskan dengan bahasa yang sederhana dan contoh yang mudah untuk dipahami oleh teman-teman. Jadi teman-teman stay tune dan nonton sampai habis video ini karena video ini lagi-lagi adalah ilmu ya. Baik, teman-teman, sekarang kita akan memperdalam pembahasan tentang metodologi ekonomi syariah. Nah, bagian ini memang cukup konseptual teman-teman, tapi sangat penting karena menjadi dasar bagaimana kita memahami, menganalisis, dan mengembangkan ekonomi syariah ya. Nah, agar lebih mudah dipahami, kita akan membaginya menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Yang pertama itu dari pengertian, lalu sumber, pendekatan, hingga contoh penerapannya. Nah, kita masuk ke pengertiannya ya. Kita harus tahu nih apa sih metodologi ekonomi syariah itu ya, agar kita bisa paham materi hari ini. Jadi, secara sederhananya teman-teman, metodologi itu adalah cara berpikir atau cara kerja ilmiah dalam memahami suatu ilmu. Kan ada kalau di mata kuliah itu metodologi penelitian gitu. Jadi itu adalah cara kita untuk melakukan suatu penelitian itu. Nah, maka metodologi ekonomi syariah ini dapat diartikan sebagai cara sistematis dalam memahami dan mengembangkan ilmu ekonomi berdasarkan nilai dan prinsip Islam. Nah, jadi teman-teman, bukan hanya apa itu ekonomi syariah ya, tapi juga bagaimana cara kita memahami dan mengambil keputusan ekonomi sesuai Islam. Nah, metodologi ini penting ya teman-teman karena yang pertama itu bisa membantu kita membedakan benar dan salah dalam ekonomi. Lalu yang kedua itu menjadi pedoman dalam menghadapi masalah ekonomi modern ya. Lalu yang terakhir itu menjaga agar ekonomi tetap sesuai syariat. Jadi penting ya untuk kita tahu metodologi dari si ekonomi syariah ini. Lalu yang kedua itu sumber metodologi ekonomi syariah. Nah, metodologi ekonomi syariah ini tidak lepas dari sumber hukum Islam teman-teman. Iya, kalian benar. Apalagi kalau bukan Al-Quran ya. Al-Quran itu sebagai sumber utama yang memberikan prinsip dasar seperti keadilan, larangan riba, lalu kewajiban berzakat. Nah, sumber yang kedua itu hadis ya, di mana di hadis ini adalah memberikan contoh praktik langsung dari Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga itu ijtihad ya, perkumpulan para ulama, ya gitu lah teman, usaha para ulama untuk menetapkan hukum terhadap masalah baru. Jadi seperti mereka berkompromi dulu untuk merumuskan suatu masalah untuk mendapatkan suatu solusi dari masalah baru gitu. Nah, karena zaman kita tuh terus berkembang teman-teman, jadi diperlukan pemikiran baru agar ekonomi syariah tetap relevan. Jadi walaupun kan di zaman dulu nggak ada ya ekonomi modern gini ya, jadi itulah fungsi ulama ijtima tadi.
Ini nggak sih ijtihad. Sorry yang nggak salah. Lalu selanjutnya itu ada ciri-ciri dari metodologi ekonomi syariah ya. Ini ada ciri-cirinya juga, ada karakteristiknya teman-teman. Yang pertama itu berbasis nilai. Ekonomi syariah ini tidak bebas nilai, tetapi berlandaskan moral, lalu mengutamakan keadilan dan menghindari kerugian. Lalu karakteristik yang kedua itu integrasi dunia dan akhirat. Maksudnya teman-teman, keputusan ekonomi tidak hanya mempertimbangkan keuntungan dunia, tapi juga pahala dan dosa ya. Jadi nggak egois gitu, masih ingat Allah. Lalu yang ketiga itu normatif atau dan positif. Normatif itu bagaimana seharusnya, dan positif itu bagaimana kenyataannya. Oke, jadi ekonomi syariah itu menggabungkan antara normatif dan positif ini. Lalu yang terakhir itu holistik atau menyeluruh, di mana tidak hanya fokus pada ekonomi, tetapi juga pada sosial, moral, dan spiritual. Nah, kita masuk ke pendekatan dalam metodologi. Nah, teman-teman, dalam praktiknya, ekonomi syariah ini menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan deduktif, di mana ini berangkat dari Al-Quran dan hadis, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu larangan riba, di mana itu diterapkan dalam sistem keuangan modern. Lalu pendekatan yang kedua itu pendekatan induktif, di mana itu berangkat dari realitas atau masalah ekonomi, ya, kemudian dianalisis dengan prinsip Islam atau prinsip syariah. Nah, contohnya itu fenomena e-commerce ya, di e-commerce, tahu kan e-commerce, lalu dianalisis apakah sesuai syariat, gitu teman-teman. Pendekatan yang ketiga itu ada pendekatan integratif. Nah, di mana ini menggabungkan antara ilmu ekonomi syariah dengan prinsip syariah. Artinya teman-teman, ekonomi syariah tidak menolak ilmu modern ya, tetapi cuma menyaring agar tetap sesuai dengan Islam gitu. Jadi masih menerima, tapi harus disesuaikan. Ini nggak boleh gitu. Like this. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah analisis dalam metodologi. Nah, dalam menyelesaikan masalah ekonomi, teman-teman, biasanya dilakukan beberapa langkah berikutnya. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah, ya, kita cari tahu dulu masalahnya apa nih. Lalu yang kedua itu mencari dasar hukum dalam Al-Quran dan hadis. Lalu menggunakan ijtihad jika diperlukan. Lalu yang terakhir itu menentukan solusi yang sesuai syariah. Nah, selanjutnya kita masuk ke perbedaan metodologi syariah dengan profesional. Jadi ada bedanya teman-teman. Jadi ekonomi profesional itu juga ada metodologinya, ekonomi syariah juga ada metodologinya. Nah, untuk perbedaannya dari segi aspek atau dasarnya itu konvensional itu lebih rasional, sedangkan syariah itu wah itu dari rasional, I don't know. Lalu ada tujuan di mana konvensional itu ya tujuannya profit ya, keuntungan semata. Sedangkan syariah itu tujuannya malah. Nah, selanjutnya itu untuk menilai itu konvensional itu netral ya dia. Sedangkan syariah itu berbasis moral. Nah, ekonomi profesional ini fokus pada logika, teman-teman, keuntungan, ya kan, sedangkan ekonomi syariah menambahkan nilai agama sebagai pedoman. Lalu untuk penerapannya itu, misalnya di kasus pinjam uang nih, konvensional yang menggunakan bunga ya kan, sedangkan syariah itu menggunakan bagi hasil. Nah, untuk kasus kedua, misalnya bisnis online itu harus jelas produk dan harga dan tidak boleh menipu. Nah, dari pembahasan, habis ya. Nah, teman-teman, ini ada satu studi kasus ya. Uh,
Contohnya tuh seorang mahasiswi ingin membuka usaha, tetapi modelnya itu berasal dari pinjaman berbunga tinggi. Nah, pertanyaannya teman-teman, bagaimana solusi menurut metodologi ekonomi syariah? Yang bisa jawab enggak? Nah, aku kasih penjelasan sedikit, mungkin mau penjelasan tapi kayak jawaban singkatnya. Itu yang pertama itu mencari alternatif pembiayaan syariah. Jadi mending kalau misalnya mau ambil pinjaman itu di bank syariah aja, jadi nanti ibaratnya nggak kena bunga tapi itu bagi hasil ya, sistemnya itu bagi hasil. Lalu menggunakan sistem bagi hasil nanti, dan itu juga bisa menghindari riba. Lalu nah, dari pembahasan ini teman-teman, kita dapat memahami bahwa metodologi ekonomi syariah adalah cara berpikir yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis ya tadi, lalu menggunakan ijtihad untuk masalah modern, lalu mengutamakan nilai moral, dan mengintegrasikan dunia dan akhirat. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Nah, sehingga setiap keputusan ekonomi ini tidak hanya benar secara logika kita, tetapi juga benar secara syariah. Ya. Nah, metodologi ini penting ya teman-teman. Lagi-lagi penting untuk kita ketahui, kita pahami, karena tanpa cara berpikir yang benar, ya kita bisa saja menjalankan ekonomi yang tidak baik gitu, tetapi ternyata tidak sesuai, terlihat baik tetapi tidak sesuai dengan ekonomi syariah, tidak sesuai dengan syariat Islam gitu. Lalu kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu eh, baik teman-teman, sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai pembahasan kedua, materi kedua tadi tentang rancang bangun ekonomi syariah. Nah, kalau tadi kita sudah memahami nih metodologi, yaitu cara berpikirnya. Nah, maka rancang bangun ini adalah bagaimana sistem ekonomi syariah itu disusun dan dijalankan dalam kehidupan nyata. Tadi kan kita udah berpikir nih kan cara berpikirnya. Jadi rancang bangun ini cara ekonomi syariah itu disusun dan dijalankan. Oke, okay? Paham ya? Nah, agar lebih mudah, bayangkan rancang bangun ini tuh seperti arsitektur teman-teman ya, sebuah sistem ekonomi. Nah, mulai dari pondasi ya, lalu pilar, mekanisme, hingga pelaku yang terlibat di dalamnya. Jadi seperti bangunan gitu, bangunan. Nah, rancang bangun ekonomi itu apa sih sebenarnya, Kak? Apa sih? Ya, rancang bangun ekonomi syariah itu adalah kerangka sistem ya yang mengatur bagaimana aktivitas ekonomi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mulai dari individu hingga negaranya. Nah, kalau metodologi itu cara berpikirnya teman-teman, maka rancang bangun adalah bentuk nyata sistemnya. Ya, bagaimana ekonomi itu berjalan sehari-hari. Nah, dalam ekonomi syariah teman-teman ada tiga pondasi utama ya. Yang pertama itu tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana semua aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk ibadah, ya artinya kita tidak boleh curang dong, nggak boleh merugikan orang lain, lalu semua akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Nah, jadi bekerja, berdagang, bahkan mencari keuntungan itu tetap bernilai ibadah jika dilakukan dengan benar. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini kita niatkan sebagai ibadah. Kita uh, ke kampus kita niatkan sebagai ibadah. Aku buat video ini niatkan sebagai ibadah. Semoga teman-teman yang mengerti, teman-teman yang jadi paham dan pintar karena penjelasan aku itu menjadi pahala untuk aku ya kan. Jadi niatkan semua yang kalian lakukan itu sebagai ibadah, tapi itu yang baik-baik ya. Jangan kalian
ngedate sama cowok pun kalian niatkan sebagai ibadah, itu malaikat pusing gitu mau nyatat apa. Nah, baik teman-teman, pondasi yang kedua itu ada syariah, eh, aturan atau hukum ya, di mana semua aktivitas ekonomi itu harus sesuai dengan aturan Islam dong ya kan. Contohnya nggak boleh riba tadi, terus nggak boleh karar, terus harus akad dengan jelas ya. Kalau nggak ada akad itu nggak boleh, no ya. Lalu yang ketiga itu ada akhlak, etika dan moral ya. Pelaku ekonomi itu harus berakhlak ya, harus berakhlak baik, harus jujur, harus amanah, harus bertanggung jawab ya. Dimana dalam ekonomi syariah itu sistem saya tidak cukup teman-teman. Jadi pelakunya juga itu harus baik, harus berakhlak baik ya. Nah, setelah fondasi nih teman-teman, apa nih setelah fondasi? Biasanya abis fondasi rumah itu ada pilar-pilarnya ya kan, ada pilar-pilar utama. Nah, yang pertama itu ada kepemilikan, ownership ya, dimana uh, dalam Islam itu ada beberapa, dibagi dalam beberapa kepemilikan. Yang pertama itu kepemilikan individu, itu boleh memiliki harta. Lalu kepemilikan umum seperti sumber daya alam ya. Lalu kepemilikan negara untuk kepentingan masyarakat. Nah, Islam itu tidak melarang kita untuk menjadi kaya ya teman-teman ya, nggak melarang sama sekali. Tapi juga tidak membiarkan kekayaan yang dimiliki segelintir orang. Maksudnya ya ibaratnya kok nggak boleh kaya sendiri gitu, karena di dalam harta yang kau dapatkan itu ada hak orang lain. Oke, paham ya? Lalu yang kedua itu ada kebebasan ekonomi yang terbatas, di mana manusia bebas berusaha, tetapi harus sesuai syariat nih, harus sesuai syariat, tidak merugikan orang lain. Contohnya itu kita tuh boleh berdagang ya, tapi tidak boleh menipu, jadi harus jujur, harus jujur. Lalu kita boleh tuh mencari untung, tapi tidak boleh riba. Cari untung yang wajar-wajar aja, jangan kalian beli misalnya baju baju di grosirnya itu 5.000, 5.000 per pieces, tapi kalian jual itu sampai 50.000, apa enggak, itu menaikkan harga dengan tidak wajar, itu enggak bagus ya, itu tidak sesuai syariat teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada keadilan sosial, di mana ekonomi ini harus menciptakan keadilan, artinya tidak ada ekspoliat, eksploit, sorry, tidak ada sorry, tidak ada eksploitasi, lalu tidak ada penindasan, dan semua pihak mendapatkan haknya. Nah, sekarang teman-teman kita masuk ke bagaimana sistem ini dijalankannya. Yang pertama itu ada sistem bagi hasil. Berbeda nih dengan sistem bunga ya, ekonomi syariah itu menggunakan sistem bagi hasil. Nah, contohnya itu investor memberikan modal, lalu pengelola menjalankan usaha, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Jadi kalau kita pinjam uang di bank syariah itu nggak ada bunga, tapi sistem bagi hasil. Ngerti ya teman-teman? Lalu yang kedua itu ada larangan riba ya. Semua bentuk tambahan yang memberatkan dalam pinjaman itu dilarang, of course. Lalu sistem zakat sebagai distribusi ya, seperti yang kita tahu zakat itu berfungsi sebagai mengurangi kesenjangan, lalu membantu masyarakat yang kurang mampu. Lalu ada akad atau kontrak yang jelas, di mana setiap jangan lupa itu ada kontrak atau Nah, teman-teman, yang keempat itu ada akad atau kontrak yang jelas, di mana setiap transaksi itu harus memiliki kesepakatan yang jelas, lalu tidak ada penipuan, dan harus transparan, of course. Nah, selanjutnya, dalam merancang bangun ini ada 3 pelaku utama.
Ada 3 pelaku utamanya teman-teman. Yang pertama itu individu, di mana berperan sebagai konsumen, lalu produsen, pelaku usaha, di mana itu harus jujur ya, harus amanah, tidak serakah. Lalu pelaku yang kedua itu ada perusahaan, di mana perusahaan ini harus tidak hanya mencari profit ya, tapi juga memperhatikan kesejahteraan karyawan dan masyarakatnya. Harus adil gitu. Lalu yang terakhir itu ada pemerintah, di mana peran pemerintah ini sebagai orang yang mengatur atau lembaga yang mengatur kebijakan ekonomi, lalu mengawasi pasar dan mencegah ketidakadilan. Nah, dalam ekonomi syariah teman-teman, semua komponen saling terhubung ya, di mana individu ini menjalankan aktivitas ekonomi, lalu perusahaan ini mengelola produksi, dan pemerintah ini yang mengatur sistemnya, yang mengatur kebijakan dan membuat kebijakan. Nah, kalau salah satu tidak berjalan dengan baik, teman-teman, maka sistem ekonomi juga tidak akan seimbang. Jadi, yang ketiga ini tuh harus berjalan dengan baik, baru si sistem ekonomi ini balance gitu. Agar lebih jelas teman-teman, kita lihat contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya nih ada kasus usaha kecil di mana di usaha ini tuh dia modalnya itu dari investor tanpa bunga, keuntungan itu dibagi, lalu tidak ada penipuan dan ada tanggung jawab sosial. Misalnya nih usaha chips. Nah, kalau menggunakan bahan yang halal, lalu jujur dalam penjualan, dan tidak mengambil keuntungan secara berlebihan, ya, maka sudah sesuai dengan rancang bangun ekonomi syariah. Paham ya? Jadi, gitulah. Nah, misalnya kita ada sedikit kasus. Seorang pengusaha memiliki banyak keuntungan, tetapi tidak membayar zakat dan menggaji karyawannya di bawah standar. Pertanyaannya nih, apakah ini sesuai dengan rancang bangun ekonomi syariah? Tentu saja tidak. Karena apa teman-teman? Karena tidak adil yang pertama ya, tidak adil, lalu tidak memenuhi tanggung jawab sosialnya, dan tidak mencerminkan akhlak. No ya teman-teman. Nah, jadi sekarang menurut teman-teman, apakah sistem ekonomi yang ada saat ini tuh sudah mencerminkan keadilan ya, atau masih banyak ketimpangan? Coba komen di bawah, di atas, di samping, di depan. Nah, dari pembahasan ini teman-teman, kita dapat memahami bahwa rancang bangun ekonomi syariah terdiri dari fondasi, yaitu ada tauhid, syariah, akhlak, ya. Lalu ada pilarnya juga, di mana pilarnya itu yaitu kepemilikan, kebebasan terbatas, dan keadilan. Lalu ada mekanismenya juga, di mana ada bagi hasil, zakat, dan akad. Lalu ada pelakunya juga, individu, perusahaan, dan pemerintah. Sehingga ekonomi syariah ini bukan hanya teori ini ya, tetapi sebuah sistem ya, bukan hanya sebuah teori, tapi sudah menjadi sistem yang lengkap dan bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Nah, rancang bangun ini penting, teman-teman, penting banget, karena tanpa sistem yang jelas ya, nilai syariah tidak akan bisa diterapkan secara maksimal dalam kehidupan ekonomi. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang paling inti dari pembahasan kita, yaitu paradigma ekonomi syariah. Seperti judul di awal video. Nah, teman-teman, jika kita ibaratkan nih ya, metodologi itu cara kita berpikir, lalu rancang bangun itu bentuk sistemnya. Nah, paradigma ini adalah cara pandang besar yang menjadi dasar semuanya. Ya, cara pandang kita nih, cara pandang apa sih, gimana sih ini sistem ekonomi syariah ini, gimana sih gitu. Tergantung cara pandang kita. Nah,
Jadi tanpa memahami paradigma, kita bisa saja nih menjalankan ekonomi syariah seperti biasa secara teknis gitu. Tetapi belum tentu memahami makna dan tujuannya secara utuh. Jadi kita harus tahu nih teman-teman, apa sih itu paradigma ekonomi syariah? Kak, ya, paradigma adalah cara pandang atau kerangka nih teman-teman, kerangka berpikir kita seperti di skripsi dalam melihat suatu realitas atau masalah. Maka paradigma ekonomi syariah ini adalah cara pandang kita nih, cara pandang kita sebagai dalam memahami, menilai, maka paradigma ekonomi syariah adalah cara pandang Islam dalam memahami, menilai, dan menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan nilai kebutuhan, keadilan, dan keseimbangan. Nah, jadi teman-teman, ini tuh bukan sekedar apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana cara kita melihat ekonomi itu sendiri, ya. Nah, paradigma ekonomi syariah ini teman-teman dibangun di atas beberapa landasan utama. Yang pertama, tauhid atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dasar paling utama teman-teman, di mana semua aktivitas ekonomi itu berasal dari Allah, diatur oleh Allah, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya. Jadi semuanya hanya tentang pencipta kita. Masya Allah. Nah, makna pentingnya itu manusia ini bukan pemilik mutlak harta, teman-teman. Ini semua hati titipan, ya. Wajah cantik aku ini hati titipan. Dimana nanti kita setelah aku tua nih pasti bakal keriput gitu kan. Terus baju-baju ini ya, kulit putih aku, semua harta yang aku nikmati sekarang ini adalah titipan, bukan aku pemiliknya, ya. Ini akan hilang suatu saat seperti uang bulanan juga. Juga harta itu adalah amanah, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dititipkan harta yang banyak itu berarti Allah sedang mengamanahkan sesuatu yang besar gitu, karena pertanggungjawabannya itu gede ya teman-teman, apalagi orang kaya itu kalau yang aku tahu eh, di pengajian itu katanya orang yang banyak harta itu hisabnya itu paling lama, karena itu ditanya ini harta kamu bawa kemana, kamu pakai untuk apa. Jadi lama guys gitu, jadi orang kaya itu hisabnya lama gitu, ya. Nah, kalau kita sadar nih teman-teman bahwa harta itu titipan, maka kita tidak akan serakah atau zalim dalam menggunakannya. Jadi kalau kita sadar nih kayak salah, semua ini cuma titipan gitu, kita tuh akan serakah, karena semua semua tuh bakal hilang, juga bakal diambil kembali oleh Allah. Lalu yang kedua, landasan kedua itu ada khalifah, manusia sebagai pengelolanya. Nah, dalam Islam teman-teman, manusia adalah khalifah di bumi, ya, yaitu pengelola sumber daya, uh, di mana kita tuh harus mengelola dengan baik, tidak merusak, lalu tidak menyalahgunakan. Contohnya itu mengelola usaha dengan jujur, ya, lalu tidak merusak lingkungan demi keuntungan. Apalagi kayak penebangan penebangan besar-besaran hutan itu nggak boleh, ya, itu merusak ekosistem, dan itu demi keuntungan sebuah oknum dan sebuah sesuatu seorang, apalah itu. Nah teman-teman, yang ketiga itu ada adil atau keadilan, dimana seperti yang kita tahu, keadilan itu adalah prinsip utama dalam ekonomi syariah. Artinya tidak boleh ada pihak yang dirugikan, lalu semua harus mendapatkan haknya. Contohnya upah yang layak dari bos gitu. Jadi kalau kita punya usaha, kita ada karyawan, ya kita upah karyawan itu dengan layak gitu. Kita harus memanusiakan manusia juga, ya. Lalu harga yang wajar, di saat kita berdagang itu kasih harga yang wajar, jangan yang kurang ajar. Oke. Nah,
Yang keempat itu ada tazkiyah atau pencucian jiwa, di mana ekonomi ini tidak hanya soal materi teman-teman, tetapi juga proses pencucian diri. Artinya kita itu menghindari sifat serakah nih, lalu mengembangkan kepedulian ya. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik paradigma ekonomi syariah. Nah, kita kan udah tahu nih tadi pengertiannya apa, lalu landasan filosofis paradigmanya apa. Nah, sekarang kita harus tahu juga nih ciri-ciri dari paradigma ekonomi syariah. Yang pertama itu ya udah pasti berbasis nilai spiritual teman-teman, dimana ekonomi ini tidak dipisahkan dari agama ya. Setiap aktivitasnya itu memiliki nilai ibadah dan memiliki konsekuensi moral. Lalu yang kedua itu keseimbangan ya, harus balance, di mana dunia dan akhirat itu harus balance, lalu antara individu dan masyarakat, lalu antara material dan spiritual. Lalu yang ketiga itu adalah integrasi moral dan dalam ekonomi, di mana dalam ekonomi syariah teman-teman, moral tidak bisa dipisahkan dari ekonomi, dan cara mendapatkan uang sama pentingnya dengan jumlah uang. Sorry, what is this? Lalu tujuannya itu falah ya, tujuan akhir dari ekonomi syariah ini ya, itu bukanlah profit tetapi kesejahteraan dunia dan keselamatan akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Nah, perbedaan paradigma syariah dengan konvensional tuh ada teman-teman. Dimana dari segi aspek tujuan itu ya tadi kalau konvensional itu profit maksimal, lalu ekonomi syariah itu falah, uh, dan moral di ekonomi konvensional itu opsional, tetapi di ekonomi syariah itu wajib ya. Nah, perbedaan paling mendasar teman-teman dari konvensional dan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah itu adalah pada cara pandangnya ya, cara pandang, cara kita memandang. Nah, ekonomi syariah melihat manusia bukan hanya sebagai makhluk ekonomi tetapi juga makhluk spiritual, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dampaknya nih, dampak dari paradigma ekonomi syariah ini. Nah, jika paradigma ini kita terapkan teman-teman, maka akan menghasilkan yang pertama itu ekonomi yang lebih adil ya. Tidak ada eksploitasi, tidak ada eksploitasi. Yaitu jika paradigma ini diterapkan, maka akan menghasilkan yang pertama itu ekonomi yang lebih adil, di mana tidak ada eksploitasi, lalu tidak ada penindasan, ya, lalu juga akan menghasilkan keseimbangan sosial, di mana kesenjangan itu berkurang dan berdistribusi itu lebih merata. Yang ketiga itu peningkatan etika bisnis, teman-teman, di mana kejujuran saat berbisnis itu meningkat dan kepercayaan masyarakat itu meningkat kepada pedagang. Lalu yang terakhir itu keberkahan dalam ekonomi, di mana tidak hanya untung tapi juga tenang dan bermanfaat. Nah, contohnya itu teman-teman, misalnya nih di kehidupan nyata tuh ada pedagang jujur ya, dia tidak menipu, memberi informasi yang benar. Nah, ini mencerminkan paradigma kejujuran dan amanah ya. Kita masuk ke studi kasus kecil, di mana seorang pengusaha sukses itu seorang pengusaha sukses tapi sering menipu pelanggan dan tidak peduli dengan dampak usahanya. Nah, pertanyaannya nih teman-teman, apakah ini sesuai dengan paradigma ekonomi syariah? Tentu saja tidak sesuai ya. Karena yang pertama itu tidak jujur ya. Dia tadi menipu pelanggan,
tidak adil ya, itu merugikan pelanggan dan tidak memiliki nilai spiritual. Kalaupun dia sukses, untuk apa ya menipu-menipu gitu. Nah, coba teman-teman renungkan sekarang nih, apakah selama ini kita melihat ekonomi hanya sebagai cara mencari uang atau sudah sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab kita? Nah, dari pembahasan ini teman-teman, eh, kita dapat memahami bahwa paradigma ekonomi syariah itu adalah suatu cara pandang berbasis tauhid ya, menerapkan menempatkan manusia sebagai khalifah ya, gitu kan. Lalu menekankan keadilan dan keseimbangan, mengintegrasi moral dan ekonomi, serta bertujuan mencapai falah, kesejahteraan dunia dan akhirat. Masya Allah. Sehingga ekonomi syariah ini bukan hanya sistem teman-teman ya, tetapi juga cara kita hidup. Dengan memahami paradigma ini, kita tidak hanya menjalankan ekonomi syariah secara teknis, tetapi juga memahami makna dan tujuan yang sebenarnya. Baik, mungkin itu saja materi untuk video kali ini. Semoga teman-teman paham. Kalau belum ada yang paham, boleh komen di bawah. Boleh bertanya-tanya, kita akan buka sesi diskusi ya di kolom komentar. Sekian. Jika ada kesalahan dari kata-kata saya yang belibet atau tidak jelas, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar di sini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. I just had to let you know you're